Selamat datang di New Perspective. Kembali lagi di New Perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sore ini kembali lagi kita bersama Pak Dr. Saiful Hamdi. Kita akan berdiskusi terkait dengan komposisi kepengurusan di PBNU. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan arah politik NU di tangan Gus Yahya. Nah, kali ini lebih lanjut kita akan berdiskusi dengan Pak Dr. Saiful Hamdi terkait dengan seperti apa beliau melihat komposisi kepengurusan PBNU 2022-2024 yang sudah diumumkan oleh Ketua PBNU Gus Yahya. Pak Dokter, nah kalau kita melihat komposisi kepengurusan yang diumumkan oleh Ketua Umum PBNU yang baru Gus Yahya, ini kan kita melihat ada banyak politisi yang masuk di situ. Misalnya ada politisi Partai Golkar, Nusron Wahid, ada politisi PKB Saifullah Yusuf sebagai Sekretaris Jenderal, ada politisi PDIP sebagai Bendahara Umum, Mardani Maming, dan sejumlah politisi-politisi lainnya begitu. Nah, apa yang Pak Dokter lihat dari komposisi kepengurusan di PBNU ini, begitu dengan banyaknya politisi yang masuk, sementara di sisi lain dalam kampanye Pak Gus Yahya ini ketika muktamar beliau mengatakan bahwa PBNU harus meninggalkan kegiatan politik praktis tetapi kembali kepada hitah begitu, lebih mengedepankan politik kebangsaan, politik kemaslahatan. Tetapi kalau kita melihat komposisi kepengurusan kan ini berbeda dengan apa yang beliau sampaikan ketika di muktamar begitu. Ya, Mas Yani, ini saya melihat keputusan Gus Yahya ya. Iya, ya. Kemudian membangun kepengurusan di NU yang pengurus yang baru ini saya lihat gemuk sekali ya. Iya. Banyak sekali tokoh-tokoh luar, tokoh-tokoh partai politik yang kemudian bergabung di dalam kepengurusan PBNU di bawah Gus Yahya. Saya sih melihat dua sisi Mas Yani di sini. Kenapa kemudian Gus Yahya memilih untuk menerima memasukkan tokoh-tokoh yang masih aktif di politik, itu di kepengurusan Partai PKB, lalu kemudian ada juga Golkar, PDIP. kemudian nama yang baru banyak disorot adalah bendahara umum dari PBNU ini adalah dari unsur PDIP ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya. Ini kok lupa kita. Ya, Mardani Maming. Ya, sering ngomong PDIP saja, lupa kepanjangan PDIP. Ya, Mas Yani. Kalau saya melihatnya ya tentu ini sangat kompleks ya. Ketika memasukkan banyak sekali politisi di sini yang memegang jabatan penting di NU. Saya sih melihatnya ini sebenarnya apa yang ingin dibangun oleh Gus Yahya di sini. Kenapa sih tokoh-tokoh yang dianggap yang punya peran yang masih aktif di eksekutif juga di partai-partai lain kemudian menjadi pengurus di NU sendiri? Apakah ini efektif atau tidak? Ini pertanyaan kita Mas Ani. Artinya kan sebenarnya organisasi ini kan misinya sudah jelas. Kita tahu NU punya batas garis yang jelas perjuangannya dengan politik, dengan organisasi-organisasi lain termasuk politik. Saya kira ada benang merah yang memang sangat ketat begitu yang tidak boleh dicampur. Nah, saya nggak tahu apa pertimbangannya Gus Yahya kemudian memasukkan tokoh-tokoh ini di NU begitu. Sebenarnya kan tidak butuh banyak orang lah bekerja untuk sebuah organisasi. Tetapi ya ini lagi-lagi kalau kita lihat beberapa komentar dari teman-teman yang lain bahwa Gus Yahya ingin mengembalikan NU ini sebagai rumah bersama. Jadi kalau kemarin Kiai Said kesannya lebih condong ke PKB. Ini sangat dominan Caimin dan kawan-kawan di sana. Nah sekarang justru cukup beragam ya. Jadi ada Nusron Wahid dari Golkar,
kemudian ada Saifullah Yusuf yang sekarang menjadi Bupati Pasuruan ya, juga ikut menjadi sekjen sekarang. Kemudian Ada Herman Niru juga politisi Nasdem yang udah gubernur Sumatera Selatan. ada juga ya dari Ada, Nasdem ya. iya, Nah, dari artinya Nasdem. bahwa ya oke lah kalau ini menjadi rumah bersama, apa yang ingin dibangun oleh Gus Yahya di sini. Tetapi Mas Yani, dalam pikiran saya bahwa NU ingin menegaskan kembali bahwa mereka ada di mana-mana. Tidak kemudian berpihak kepada sebuah identitas, sebuah entitas kepartian ya, tetapi banyak partai, banyak tokoh-tokoh yang dilibatkan di NU sendiri begitu. Iya. Tapi kalau dari analisa politik Pak Dokter, apakah dengan diakomodirnya banyak politisi-politisi aktif ke dalam kepengurusan struktural bahkan harian di PBNU, apakah ini tidak bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Gus Yahya yang menjadi visi misinya ketika pencalonan, bahwa dia pengen NU ini kembali kitohnya, artinya menjaga jarak dengan politik begitu, tidak terlibat lagi di politik. Tetapi dengan banyaknya masuk politisi-politisi aktif, tentu ini kan akan makin rentan juga NU ini akan terseret kepada kegiatan politik praktis begitu. Iya, Mas Yani emang agak berbeda ya dengan Iya. apa yang beliau katakan sebelumnya, bahwa beliau ingin membangun kepengurusan yang menjaga jarak lah dengan partai politik dalam Iya. artian bahwa tidak ingin memasukkan tokoh-tokoh partai yang ada di sana. Ini yang saya kritisi kemarin. Iya, Apakah iya. bisa bangga gitu melihat SDM, kemudian juga peran dari teman-teman luar yang bisa berkontribusi di NU begitu. Cuman saya berpikir begini Mas Andi, kalau memang NU ini dijadikan rumah bersama, artinya bahwa NU menempatkan diri pada posisi yang ya mereka sebagai gerakan civil society, siapapun bisa terlibat di sana untuk berkontribusi. Memang sangat sulit kita memisahkan ketika pelaku-pelaku yang ada di sana yang menjadi pengurus adalah tokoh partai politik. Ini kan partai ini kadang-kadang ya di satu sisi tidak bisa dicampur dengan kelompok civil society. Itu sangat sulit Mas Ari. Ini yang kemudian menjadi tantangan lah Gus Yahya di sini, bagaimana beliau bisa menegosiasikan berbagai kepentingan dalam membuat memutuskan kebijakan nantinya, apalagi misalkan nanti bisa saja NU terseret dalam politik praktis misalnya. Kalau PDIP punya calon capres sendiri, kemudian Nasdem punya capres sendiri, Golkar punya sendiri. Bayangkan bagaimana kemudian NU setiap saat akan didatangi oleh semua kandidat yang didukung gitu. Ini saya kira ya artinya di satu sisi NU kemudian dilihat, tetapi di sisi lain juga kemudian NU ya akan kewalahan di sini untuk bagaimana kemudian bisa ya memberikan dukungan gitu ya secara implisit ya. Ini saya kira sangat sulit rasanya. Iya, apakah ini tidak otomatis akan menyulitkan sendiri begitu Gus Yahya dalam mengambil sebuah kebijakan begitu di internal PBNU, karena kan pengurus-pengurus yang ada atau orang-orang yang berada sekelilingnya dia ini kan berasal dari latar belakangnya berbeda pikiran, berbeda warna politik, berbeda kepentingan. Tentu semua ini kan harus diakomodir dan dipertimbangkan oleh Gus Yahya dalam mengambil sebuah kebijakan. Apakah ini nanti tidak akan menyandra Gus Yahya sendiri begitu dan kondisi yang ada hari ini begitu di kepengurusan PBNU? Saya melihat mungkin tidak menyandra beliau. Iya. Tapi kalau misalkan Gus Yahya dengan leadership beliau yang sangat strong, punya pengalaman dalam gerakan-gerakan keagamaan, saya lihat saya sebenarnya sangat suka dengan profil beliau ya. Kalau saya baca, beliau pernah mendirikan sebuah organisasi yang mampu menembus Gedung Putih di US ya. Kalau nggak salah nama organisasi itu Ar-Rahman kalau nggak salah. Ar-Rahmah ya. Bagaimana mengembalikan nilai-nilai Islam pada kasih sayang begitu. Nah kalau misalkan beliau melihat bahwa NU ini adalah wadah yang netral, siapapun bisa masuk di sana, ya asal itu saja. Saya melihat bagaimana kemudian beliau mempertahankan NU ini tidak tergerus begitu ya. Ini kan katakanlah benda hara umumnya orang PDIP, sekjennya orang PKB. Ini kan NU bisa ditarik kemana-mana bisa ditarik oleh PKB, bisa ditarik oleh PDIP misalkan. Wakil ketua umumnya orang Golkar, Nusron Wahid. Wakil ketua umumnya orang Golkar. Nah artinya bahwa mungkin
pikiran Gus Yahya, NU ini menjadi wadah yang terbuka bagi siapapun. Yang penting mereka bisa berkontribusi pada NU. Saya kira ini bagus namanya nih, Mas Yani ya. Tidak kemudian kita melihat orang politik juga jelek. Makanya seringkali saya katakan, kan tujuan kita sama kan, ingin membangun, ya tidak hanya NU yang mau dibangun, tetapi kan bagaimana bangsa ini gitu bagaimana masyarakat, kemudian bangsa kita ingin perkuat, begitu kan. Sama kayak pertanyaan saya, kenapa sih PNS ketika mau nyalon menjadi kepala daerah selalu disuruh mundur. Ini kan kebijakan yang menurut saya tersesat ini, menurut saya Mas Ani. Kenapa? Karena kita tahu ya kalau cuti oke lah, itu mungkin lebih rasional kan. Bukan kemudian mundur. Bahkan orang udah lama sekali mengabdi di negara tiba-tiba disuruh mundur. Kalau dia sukses bagaimana? Kalau nggak sukses kan kasihan juga begitu. Padahal dia sukses untuk negara, di PNS juga untuk mengabdi untuk negara gitu loh. Ya nggak, apa kepentingannya? Mungkin kalau tentara ya wajar lah, karena tentara punya pasukan, bisa mengintimidasi demokrasi kita. Tapi kalau PNS misalkan tidak boleh menjadi calon dan dia dipaksa untuk mundur, ini kan sebuah kebijakan menurut saya yang tidak arif lah, kurang pas menurut saya Mas Ani. Nah, ketika misalkan teman-teman dari politisi ini bisa berkontribusi di NU, saya kira ini bagus juga. Bagaimana kemudian bersama-sama memperkuat NU, memperkuat gerakan-gerakan kemanusiaannya lah menurut saya. Kalau organisasi kan apa ya? Sekarang kan sulit kita mendoktrin orang, Anda harus jadi NU, Anda jadi NW gitu kan. Tetapi apa nilai-nilai kemanusiaan yang bisa dijual? Apa kontribusi NU terhadap Palestina misalkan? Bagaimana NU berperan dalam kasus Myanmar ya. Saya kira ini yang kemudian bisa diperkuat lah Mas Yani dengan hadirnya tokoh-tokoh partai lintas partai yang ada di NU. Artinya bahwa bukan kemudian NU secara organisasi yang dibesarkan, tetapi banyak program-program lain yang kemudian lebih bermaslahat lah untuk masyarakat. Artinya kalau pandangan Pak Doktor dengan komposisi kepengurusan yang ada ini, dengan banyaknya politisi yang masuk, apakah NU ini akan mampu menjaga independensinya atau menjaga jarak dengan kegiatan politik praktis, atau sebaliknya NU ini akan terseret-seret dengan politik praktis, begitu Bang? Ya makanya tergantung kepemimpinan Gus Yahya di sini. Ketika beliau harus tegas ya bahwa NU tidak boleh kemudian mensupport siapapun dalam konteks politik praktis. Misalkan ya, tapi ya kalau individu-individunya boleh saja kemana-mana kan. Misalkan Gus Ipul dukung siapa nanti kan. Kemudian di sini dukung siapa di pilkada, ya oke lah. Tetapi tidak kemudian menyeret nama NU. Inilah susahnya Mas Yani kita membedakan mana NU, mana kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi kan sulit sekali di sini. Tetapi ada satu lagi yang menarik Mas Yani, keterlibatan tokoh-tokoh perempuan di kepengurusan NU. Ini saya kira hal yang perlu kita apresiasi terhadap Gus Yahya ini. Bahwa jarang sekali perempuan kan selalu ditaruh pada segmen khusus gitu ya, kelompok muslimah. Makanya saya sangat salut dengan NW ya. NW itu pernah mengangkat Umi Rehanun sebagai PBNW. Bayangkan satu-satunya ormas yang berani mengangkat perempuan menjadi ketua umum. Ya ini saya kira terobosan yang luar biasa. Nah sekarang NU justru ya saya tidak mengatakan mencontoh ya, tetapi melakukan gerakan yang sama bahwa mereka mengakomodir kelompok-kelompok perempuan karena dianggap bahwa isu perempuan juga sangat penting. Karena bagaimanapun Mas Yani, organisasi ini kan ya selalu kecenderungan ada ya, kalau ada teman saya di Amerika mengatakan male club. Klub laki-laki lah, selalu ngomong bersama laki-laki, bergosip dengan laki-laki gitu, sangat kering ngomong. Nah ketika ada perempuan, saya kira mungkin nilai-nilai sentuhannya lebih beragam lah. Bayangkan baru sekarang, saya nggak tahu ya apakah pernah sebelumnya perempuan masuk di kepengurusan PBNU, selalu kan di sayap di Banom lah, tetapi tidak kemudian di struktur utama. Ini saya kira menarik Mas Hani. Apa yang dilakukan oleh Gus Yahya ini, saya sangat senang dengan figur beliau yang mencoba kemudian menarik tokoh-tokoh perempuan ya. Ada Alisa Wahid, kemudian ada Khofifah Indar Parawangsa ditaruh di sana. Ada Ibu Sinta Abdurrahman Wahid, istrinya Gus Dur, menjadi pengurus di NU sendiri. Nah, kita berharap lah Muhammadiyah, NW juga, jangan hanya Umi Rehanun yang dimasukkan di kepengurusan kan, termasuk juga di NWDI. Ya, jadi ya siapa tahu nanti
bisa ada terobosan baru kemudian perempuan menjadi ketua umum. Iya, Nah, iya, ini kita lihatlah ke depan ya, bisa saja kan, kita tidak tahu. Ini kan ini kan sebuah organisasi bukan agama kan. Ini kan organisasi yang butuh orang bekerja ya. Kemudian melihat identitas kelamin. Nah, ini yang sering saya kritik ketika ada ormas yang kemudian anti terhadap kepemimpinan perempuan ya, dengan berbagai alasan dalilnya lah begitu. Tapi kan sekarang terbukti nih, NU udah mulai juga nih mau rekrut begitu. Bisa jadi ya muktamar ke depan Khofifah bisa didukung kan, atau siapa tokoh-tokoh NU bisa menjadi ketua umum PBNU. Iya. Kan ada salahnya juga menurut saya. Siap kalau gitu ya. Ya pemirsa, demikian diskusi kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Sampai berjumpa di New Perspective dengan tema dan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.